Hai kalian, pernah nggak dengar tentang cerita tentang mengenai pelakor perebut laki orang yang kadang berani nyelonong masuk ke rumah tangga orang udah mirip kayak seorang ninja atau preman. Gimana sih mereka bisa seberani itu? Sini-sini kita bahas. Jadi teman-teman para sahabat hukum, istilah pelakor atau perebut laki orang bukan cuma cerita di dalam sinetron atau dalam telenovela bahkan dalam film, tapi ini banyak terjadi dalam dunia nyata. Sebelum kita ngegas, sini mari kita bahas dari sisi hukum. Tahu nggak sih sebetulnya teman-teman, dalam undang-undang perselingkuhan bukan cuma bicara mengenai urusan moral yang terjadi dalam diri orang tersebut, tapi juga bisa masuk dalam ranah pidana kalau memenuhi syarat tertentu. Oke, jadi para sahabat hukum, saya ambil contoh. Ketika ambil contoh dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Tapi yang perlu diingat atau digarisbawahi, buat kasus kayak gini biasanya harus ada yang laporin dari pasangan yang sah atau pasangan yang telah terikat dalam perkawinan. Nah ini dia, kalau nggak dilaporin ya susah juga mau diproses hukumnya. Apalagi aparat bisa memprosesnya. Jadi teman-teman para sahabat hukum, bagaimana tentang mengenai hak asuh, harta gono ini, bahkan sampai cerai. Ini urusan beda. Jadi ketika melakukan tindakan tersebut, sampai kadang banyak ada yang dramatis di pengadilan, sampai teriak-teriak bahkan sampai nangis. Aduh, serem banget. Tapi jangan buru-buru ngejudge juga para sahabat hukum. Kadang itu cuma tahu dari sisi cerita lain saja. Ada banyak juga faktor yang bikin masalah kayak gini bahkan bisa jadi lebih rumit. Jadi penting buat kita belajar lebih dalam soal mengenai hukum dan cara pola penyelesaiannya. Konflik dengan akal sehat. Oke, para sahabat hukum, kalau kalian punya mengenai pengalaman atau pendapat soal mengenai pelakor, coba share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan di pembahasan hukum santai di video berikutnya. Oke, selamat siang, salam hukum Indonesia, sukses terus.